Melakukan pemeriksaan fisik mulut dan tenggorokan. Melakukan inspeksi pada bagian bibir, dilihat warnanya, kelembapan, bentuknya simetris atau tidak, lalu ada tidaknya deformitas, luka, atau penebalan. Kemudian melakukan inspeksi pada mukosa oral dan gusi dengan menggunakan spatula lidah. Selanjutnya melakukan inspeksi pada bagian gigi dengan kaca mulut. Lalu melakukan inspeksi dan palpasi pada lidah. Selanjutnya melakukan inspeksi pada faring, uvula, dan tonsil, meminta pasien untuk mengatakan A. Melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Pertama, melakukan inspeksi pada abdomen. Meminta pasien untuk berbaring terlentang dan membuka area abdomen dimulai dari processus xiphoideus sampai sifisis pubis. Kemudian melihat dan memperhatikan kontur abdomen. Selanjutnya mengidentifikasi ada tidaknya bulging pada daerah umbilikus. Selanjutnya melihat dan identifikasi ada tidaknya pembesaan organ pada saat pasien melakukan pernapasan. Tarik nafas, Pak. Lalu mengamati ada tidaknya pergerakan peristaltik abdomen dan pulsasi aorta pada epigastrium. Selanjutnya melakukan auskultasi pada abdomen. Meletakkan stetoskop pada 9 regio. Untuk menghitung frekuensi bising usus secara sistematis dan mengetahui ada tidaknya bunyi patologis seperti metallic sound, fluid arterial, dan venous flow. Selanjutnya melakukan perkusi pada abdomen. Melakukan perkusi pada 9 regio abdomen. Pada bagian regio hipokondium dextra terdengar bunyi pekak dan sisanya bunyi timpani. Selanjutnya melakukan palpasi abdomen. Meminta pasien untuk menekuk lutut. Melakukan palpasi superficial dilakukan dengan menempelkan sisi palmar secara horizontal pada seluruh regio. Sambil perhatikan ekspresi wajah pasien. Selanjutnya melakukan palpasi profunda. Melakukan pemeriksaan cairan bebas atau CTS dengan teknik shifting donus. Melakukan perkusi dari umbilikus ke lateral. Menentukan batas perubahan bunyi perkusi dari timpani ke redup, lalu memberikan tanda batas perubahan suara tersebut dan meminta pasien untuk miring ke arah kontralateral.
kemudian menunggu beberapa saat, lalu melakukan perkusi kembali di tempat yang sudah ditandai untuk menentukan apakah ada perubahan suara dari redup ke timpani. Selanjutnya melakukan teknik pendulasi. Tangan pemeriksa berada di sebelah kanan dan kiri perut pasien, lalu melakukan hentakan pada dinding perut dengan jari. Merasakan getaran, hasilnya positif. Selanjutnya melakukan palpasi hepar. Meminta pasien melipat kedua tungkai, lalu melakukan penekanan pada dinding perut dengan menggunakan sisi dari palmar. Setelah itu, meminta pasien untuk menarik napas dalam. Tarik napas, Pak. Melakukan palpasi mulai dari sias sampai ke arcus costae. Tarik napas, Pak. Selanjutnya melakukan palpasi lien. Meminta pasien untuk melipat kedua tungkai, lalu melakukan penekanan pada perut dengan menggunakan sisi palmar. Lakukan palpasi pada sias melewati umbilikus sampai ke arcus costae. Meminta pasien untuk menarik napas dalam. Tarik napas, Pak. Kemudian deskripsikan ukuran pembesaran limpa dengan skala Schaffner. Melakukan palpasi titik McBurney. Menentukan titik McBurney 1/3 dari lateral dari garis imajiner menghubungkan sias kanan dengan umbilikus pada kuadran kanan bawah. Melakukan penekanan pada titik tersebut, lalu mengetahui apakah ada tidaknya nyeri tekan lepas. Melakukan pemeriksaan Bellotman. Meletakkan tangan kiri di posterior, lalu meletakkan tangan kanan pada abdomen kanan atas. Kemudian meminta pasien untuk menarik napas dalam, lalu angkat tangan kiri mencoba untuk mendorong ginjal ke anterior. Selanjutnya melakukan pemeriksaan hernia. Pasien dalam posisi berdiri dan pemeriksa duduk di depan pasien. Kemudian perhatikan apakah ada benjolan atau keadaan asimetris. Untuk pemeriksaan hernia inguinal kanan, gunakan ujung jari telunjuk kanan untuk mencari batas bawah saccus sacrotalis. Kemudian telunjuk didorong ke atas menuju kanalis inguinalis. Telusuri chorda spermaticus sampai ke ligamentum inguinal. Setelah itu, temukan cincin inguinal eksternal tepat di atas dan lateral dari tubercle pubis. Palpasi cincin inguinal eksternal dan dasarnya. Kemudian minta pasien untuk mengedan atau melakukan falsafa manuver.